Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Wah, semangat banget ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari keberapa Bapak Ibu? Keempat. Sudah lupa ya, kita ketemu lagi di hari keempat. Kali ini kita akan belajar tentang siklus air dalam terarium. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Pak Lurahnya mana? Pak Weldan ya? Belum berubah ya Pak? Belum diturunin? Belum, masih Pak. Silahkan Pak, pimpin doanya Pak. Baik, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, tadi Bapak Ibu terlihat senyumnya manis ya. Sebelum kita memulai, coba Bapak Ibu berikan senyuman termanisnya. Senyuman termanis dan tercantik. Sekarang lihat ke teman kanan kirinya Bapak Ibu. Kasih senyuman termanis dan tercantik dari Bapak Ibu ke teman sebelah kanan dan sebelah kirinya. Oke, kenapa Bapak Ibu? Karena senyuman itu bisa menyebarkan energi positif. Dan senyuman itu memang tidak bisa mengubah dunia, tapi senyuman bisa mengubah seseorang dalam 1 detik. Pak Weldan tadinya yang masih moodnya kurang bagus ketika melihat senyuman Uni, pasti agak berubah dong. Berubah, ya karena senyuman itu bisa menyebarkan energi positif ke teman-teman kita. Jadi suasana kelasnya juga akan ceria, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini hari keempat, udah nggak usah saya kenalkan lagi ya, udah hafal pasti. Nah, kita di hari keempat ini kita akan belajar mengenai proses alam berupa siklus biogeokimia dalam terarium, yaitu siklus air. Kemarin kita sudah mempelajari ekosistem, keseimbangan ekosistem seperti apa, terus interaksi dalam ekosistemnya seperti apa. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari konsep miniatur alam, karena mempelajari ekosistem itu kan terlalu luas, akhirnya kita buat dalam suatu miniatur alam. Nah, apakah dalam suatu miniatur alam ini nanti akan terjadi semua siklus dan interaksi sama seperti dengan ekosistem yang luas ini? Coba kita lihat. Nah, ini tujuan pembelajarannya, hasil belajarnya. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan proses alam berupa siklus air dalam wadah terarium. Indikator hasil belajarnya menjelaskan siklus biogeokimia yang terjadi dalam siklus terarium. Sebenarnya siklus biogeokimia itu ada banyak, cuma untuk pertemuan kali ini kita akan tekankan di siklus air. Nah, sebelumnya kita lihat jar of life question. Di sini Bapak Ibu itu ada 2 terarium. Kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari ada 2 jenis terarium, yaitu terarium terbuka dan tertutup. Bedanya apa? Kalau terbuka tidak tertutup ya, kontak dengan udara. Kalau tertutup ini dia pakai tutup nih, dibatasi. Jadi dia selalu tertutup. Nah, dari yang Bapak Ibu lihat dari wadah ini, kira-kira apakah siklus air akan terjadi di dalam 2 terarium ini, di terbuka dan tertutup? Ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuktikan di sini terjadi siklus air? Pembuktiannya seperti apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Dengan melihat titik embunnya. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Pak Weldan. Setelah tadi diberi senyuman positif, itu langsung wah, ternyata jadi terang benderangnya. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi siklus air itu hanya bisa dilihat dalam wadah terarium yang tertutup. Di sini Bapak Ibu bisa lihat banyak embun-embunnya. Nah, artinya dia siklus airnya jalan. Apakah di siklus terarium yang terbuka ini juga berjalan? Siklus air? Ya. Berjalan, hanya tidak bisa terlihat karena dia ada kontak dengan luar. Artinya udara itu masih bertukar masuk ke dalam terarium ini. Beda dengan yang tertutup ya. Nah, ini dia. Siklus air dalam terarium. Ketika kita membuat suatu terarium, Bapak Ibu nanti membuat ya, kita siramkan airnya, itu langsung kita tutup. Air-air yang kita siram sebelumnya itu masuk ke dalam tanah, ini ada yang tertahan di tanah, ada yang diserap oleh tumbuhan. Ketika siang hari, tumbuhan ini berfotosintesis, dia mengeluarkan apa Bapak Ibu? Uap air. Nah, dari sini juga ada penguapan dari dalam tanah. Jadi semua di udara. Nah, ketika sampai di udara, suhu turun, ini uap airnya akan berkumpul dan mereka akan turun lagi kembali menjadi uap air. Nah, ini siklus air itu di dalam sini
berputar terus. Dan siklus air ini menjadi penentu utama dalam keseimbangan ekosistem dalam terarium. Seperti itu. Ini ada video sedikit. Oh, sebelum video Bapak Ibu perhatikan videonya sambil Bapak Ibu lihat tahapan-tahapannya, dicatat ya Bapak Ibu ya. Tahapan-tahapan dalam Pada video tersebut, orang dalam terarium mendapatkan supaya air meresap dalam tanah untuk digunakan oleh tanaman. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah ketemu Bapak Ibu tahapannya? Siapa yang mau menyampaikan dulu? Tahapan-tahapan dalam ya, silakan Bu Teni. Pertama kondensasi, Ya. kemudian presipitasi atau penyerapan ya, kemudian lagi transpirasi, yang terakhir adalah evaporasi. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Teni. Kasih jempolnya 2 Bapak Ibu buat Bu Teni. Jempol. Ada lagi nggak? Ada pendapat lain? Oke, saya Iya. dari yang pertama ada kondensasi, kemudian presipitasi, lalu transpirasi, evaporasi, dan runoff, lalu lanjut ke infiltrasi. Oke, jadi ada tambahannya runoff dan infiltrasi. Karena semua air yang ketika turun ke permukaan tanah itu tidak semuanya diserap oleh tumbuhan. Jadi ada air yang limpasan yang nanti dia akan kembali ke air permukaan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini gambarnya ya, gambar dari siklus air secara lebih jelas. Nah, ini di sini ada evaporasi, penguapan, uap-uap airnya naik. Itu udah ada yang dari tanah, ada yang dari hasil fotosintesis tumbuhan. Ketika uap air sudah di atas, itu mengalami ketika suhu turun mereka akan berkumpul menjadi uap-uap air. Kalau di ekosistem yang luas itu mereka jadi awan. Ketika awan sudah berat dan jenuh dengan molekul-molekul air, maka akan terjadi hujan. Nah, hujan jatuh ke permukaan tanah, nanti panas seperti itu lagi, jadi perputarannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ayo kita bermain let's play. Biar Bapak Ibu nggak ngantuk, silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu. Hati-hati. Nah, di sini saya akan bacakan itunya apa? Perintahnya. Ketika Bapak Ibu sudah berdiri semua ya. Ketika siang hari, ketika saya akan nanti ini sinar matahari ya, anggap sinar matahari. Ketika saya akan ini sinar matahari, Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu berkumpul atau berpisah? Berpisah. Bapak Ibu kan sebagai uap air nih, role play uap air. Nah, ketika sinar matahari muncul, air-air akan berpisah. Ketika suhu turun dan sinar mataharinya sudah berganti malam, berganti dengan rembulan, Bapak Ibu akan berkumpul karena sudah nggak panas lagi, berkumpul dan akan jatuh menjadi embun. Oke, seperti itu. Siap Bapak Ibu ya? Semangatnya mana dong Bapak Ibu? Semangat! Semangat! Harus semangat. Oke. Ketika sinar matahari naik, panas, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke, berpencar. Semakin hari, semakin malam, suhu semakin turun. Oh, Bapak Ibu bergabung. Ketika molekul-molekul airnya sudah berat, maka Bapak Ibu akan embun. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Berarti ayo kita berikan 2 jempol buat Bapak Ibu semua. 2 jempol, keren-keren. Nah, selanjutnya tadi yang Bapak Ibu perankan itu ini kita kuatkan lagi dalam video ya. Di dalam video ini disampaikan bagaimana. Nah, ini. Dapat melihat secara nyata proses tersebut. Pagi hari dalam diri terarium akan terbentuk buah-buah air yang berupa. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya role play-nya ya. Seiring dengan gaya suhu, molekul air yang kemudian jatuh lagi ke tanah. Siklus air tersebut Oke. Nah, selanjutnya ini ada sebelum kuis Bapak Ibu ada pertanyaankah Bapak Ibu? Iya, pertanyaan yang bagus Uni. Jadi seperti apa sih, apakah siklus air itu tahapannya berurutan atau tidak? Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di dalam siklus itu ada tanda panahnya nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada. Tanda panahnya itu berputar atau
ada kan kalau kita tuh ada tanda-tanda kapan start, kapan finish. Nah, kalau di siklus ada atau enggak? Atau dia terus aja berputar? Terus berputar. Terus berputar. Artinya dalam suatu siklus itu kita tidak tahu apakah mulainya dari evaporasi ataukah mulainya dari kondensasi atau mulai dari mana, itu kita tidak tahu. Ayam atau Jadi, ya ayam atau telur dulu. Ayam atau telur dulu, Pak? Itu siklus. Ayam atau telur dulu? Telur dulu, karena Bapak nanya ayam atau telur dulu, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau di siklus air itu nggak ada, jadi dia terus aja berputar seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba quiz. Di sini ada word wall, ada TTS. Kalau zaman saya mah TTS ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Silakan. Oh iya ya, nggak ada barcode-nya ya Bapak Ibu, maaf ya. Bisa langsung diklik di linknya, oke? Sudah ya. Nah, ini sudah keluar. Wah, Pak Budi yang juara satunya. Pak Budi. Iya. Keren, Pak Budi. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Budi. Nanti hadiahnya bisa diambil di panitia sepulang dari diklat ini, oke? Nah, Bapak Ibu, setelah mendapatkan pembelajaran tentang siklus air, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan? Refleksi. Saya deh, ternyata dalam wadah tertutup pun ada siklus air ternyata. Siklus air di dalam wadah terapi. Oke, tepuk tangan buat Bu Nadrah. Sama jempolnya sekalian Bapak Ibu. Sip. Nah, setelah pembelajaran ini, apakah Bapak Ibu bosen atau lebih ceria lagi? Coba senyumannya mana? Apakah senyumannya lebih senyum dari yang awal atau sekarang lebih lebar senyumnya? Lebih lebar, alhamdulillah. Ya. Untuk pembelajaran siklus air ini Bapak Ibu alhamdulillah sampai sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lagi tentang siklus-siklus airnya di dalam terarium tertutup. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat, berkah untuk semuanya ya Bapak Ibu ya, dan dapat diterapkan di sekolah oleh Bapak dan Ibu. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.